Assalamualaikum. Halo Mams, seperti biasanya jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini ya Mams. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Bidanita. Beragam penyebab perdarahan saat hamil. Ibu hamil sering sekali merasa khawatir atau panik saat mengalami perdarahan saat hamil. Keluar dari darah dari vagina saat hamil memang tidak selalu menandakan adanya masalah. Namun, tetap saja ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai, terlebih jika disertai gejala lain seperti nyeri perut. Kondisi ini tidak selalu menandakan adanya masalah yang serius dalam kehamilan, namun tetap harus diwaspadai karena perdarahan saat hamil bisa saja menjadi tanda terjadinya keguguran atau kondisi lain yang dapat membahayakan ibu hamil. Nah, penyebab umum perdarahan ini apa ya, Bunda? Penyebab umum perdarahan ini di trimester pertama kehamilan adalah yang pertama keguguran. Nah, keguguran adalah berhentinya kehamilan secara spontan saat usia kehamilan belum mencapai 20 minggu. Selain perdarahan, gejala lain keguguran adalah kram perut atau nyeri di perut bagian bawah atau keluarnya jaringan atau gumpalan daging melalui vagina. Nah, berikut ini adalah 6 jenis keguguran yang perlu Bunda ketahui. Yang pertama itu abortus komplit. Abortus komplit itu adalah seluruh bagian janin telah keluar dari rongga rahim melalui mulut rahim secara lengkap. Jadi seluruh janin itu keluar. Itu namanya abortus komplit. Nah, sedangkan abortus inkomplit ini agak beda ya Bunda ya. Sebagian janin masih tertinggal di dalam rahim. Jadi komplit itu semua janin lepas. Sedangkan inkomplit itu ada beberapa janin yang masih tertinggal. Nah, yang ketiga apa Bunda? Abortus incipiens. Keguguran yang ditandai dengan serviks yang telah mendatar namun janin masih berada lengkap di dalam rahim. Yang keempat itu adalah abortus imminens. Ya, Bunda ya. Abortus imminens itu apa? Keguguran tingkat permulaan ditandai dengan terjadinya perdarahan yang sedikit dari jalan lahir. Namun jalan lahir masih saja tertutup dan janin dalam kondisi masih baik di dalam rahim. Jadi istilahnya kayak ngefrek ya gitu ya Bunda. Nah, yang selanjutnya itu miscarriage abortion. Apa itu? Keguguran yang ditandai dengan janin telah meninggal sebelum usia kehamilan 20 minggu dan seluruh jaringannya masih terdapat di dalam rahim. Selanjutnya itu abortus habitualis, yaitu keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih. Nah, selanjutnya Bunda ya, perdarahan implantasi. Perlu diketahui bahwa perdarahan ringan atau keluarnya bercak darah dari vagina saat hamil muda bukan selalu pertanda keguguran. Hal ini umum terjadi dalam waktu 6-12 hari setelah pembuahan, yaitu saat janin masih menempel di dinding rahim dan terjadi maksimal selama 3 hari. Perdarahan ini dinamakan perdarahan implantasi. Dalam beberapa kasus, banyak wanita yang menyamakan kondisi ini dengan siklus menstruasi biasa dan tidak menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Nah, penyebab pendarahan selanjutnya adalah kehamilan ektopik ya Bunda. Kehamilan ektopik itu apa? Ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya perdarahan saat hamil. Meski demikian, kondisi ini sangat jarang terjadi dan biasanya hanya menimpa beberapa sekitaran 2% dari jumlah wanita hamil. Kondisi ini kehamilan ektopik sendiri terjadi ketika sel telur yang sudah dibuahi itu menempel di tempat lain selain rahim. Biasanya di tuba falopi ya Bunda. Jika embrio terus berkembang di dalam tuba falopi, lama-kelamaan berisiko pecah hingga mengakibatkan perdarahan dan berbahaya.
Selain pendarahan kehamilan ektopik, biasanya juga disertai dengan kram di perut, bagian bawah atau panggul. Nyeri yang dirasakan bisa menjalar ke bahu. Nah, gejala dan tanda lainnya yaitu rasa tidak nyaman ketika buang air besar atau buang air kecil, lemas, pingsan, serta penurunan hormon HCG. Pendarahan selanjutnya diakibatkan karena kehamilan anggur. Apa itu kehamilan anggur? Itu kehamilan mola atau hamil anggur. Terjadi ketika jaringan yang seharusnya menjadi janin berkembang menjadi jaringan abnormal sehingga tidak terbentuk bakal janin. Dalam kasus yang jarang terjadi, kehamilan anggur dapat berubah menjadi kanker ganas yang bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Wah, bahaya ya Bunda. Selain perdarahan ini, gejala hamil anggur ini lainnya adalah mual dan muntah yang parah, nyeri panggul, dan pertumbuhan rahim yang cepat dibandingkan usia kehamilannya. Penyebab perdarahan saat hamil trimester kedua dan ketiga selanjutnya, jika penyebab yang tadi saya sudah katakan terjadi ketika kehamilan baru menginjak usia ke trimester pertama, berapa kondisi di bawah ini bisa menyebabkan perdarahan saat hamil ketika usia kehamilan memasuki trimester kedua dan ketiga ya Bunda, yaitu hubungan seksual. Tubuh mengalami perubahan signifikan selama kehamilan, termasuk area leher rahim atau serviks yang menjadi lebih sensitif ya Bunda. Bercak darah yang muncul setelah berhubungan seksual adalah normal selama tidak disertai nyeri. Nah, selanjutnya yaitu solusio plasenta. Apa itu? Penyebab lain pendarahan saat hamil di trimester lanjut adalah solusio plasenta. Solusio plasenta merupakan kondisi serius ya di mana plasenta dimulai terlepas dari dinding rahim baik sebelum ataupun selama proses persalinan. Kondisi ini terjadi meskipun tanpa menimbulkan pendarahan. Selain pendarahan itu, gejala lainnya adalah nyeri punggung, nyeri perut rahim yang terasa sakit, hingga janin kekurangan oksigen. Nah, selanjutnya yaitu plasenta previa. Ini kata lain lagi apa ya Bunda ya? Kondisi lain yang bisa menyebabkan perdarahan saat hamil ini adalah plasenta previa. Kondisi ini dapat terjadi ketika plasenta melekat pada bagian bawah rahim Bunda, di dekat mulut rahim atau menutupi leher rahim sehingga jalan lahir menjadi terhalang. Jadi saat mau persalinan dia tertutup leher rahim. Pilihan penanganan yang direkomendasikan untuk ibu hamil dengan kondisi ini adalah persalinan dengan operasi sesar kalau usia janin telah cukup ya Bunda. Nah, selanjutnya itu bukaan lahir. Perdarahan saat hamil bisa diakibatkan oleh pembukaan saat wanita hendak melahirkan. Hal ini mungkin akan terjadi selama beberapa hari sebelum kontraksi mulai atau selama proses persalinan. Dalam beberapa kasus perdarahan saat hamil ini juga bisa menjadi tanda persalinan prematur. Nah, apa itu Bunda hal-hal lain yang mungkin menyebabkan perdarahan saat hamil ketika usia kehamilan sudah lebih tua atau itu adalah infeksi vagina. Harus melakukan pemeriksaan serviks ya Bunda jika kehamilan sudah lebih usianya tua berarti bisa mengakibatkan infeksi vagina. Harus melakukan pemeriksaan serviks, pemeriksaan panggul atau pap smear dan polip serviks. Kasus perdarahan saat hamil memang bukan merupakan kondisi serius dan masih memungkinkan Anda melahirkan dengan sehat. Namun, Anda tetap dianjurkan untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang saya tadi sebutkan ya Bunda. Hal ini dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa perdarahan saat hamil bukan disebabkan oleh kondisi yang berbahaya. Oke Bunda, itulah penyebab pendarahan dan risiko yang terjadi. Untuk informasi dan selengkapnya mengenai seputaran kehamilan sehat dan kelahiran, Bunda bisa dapatkan dengan cara selalu mengikuti channel YouTube kami ya Bunda. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalam.